udah coba saya daftarin tapi ternyata malah nggak ini ya. Udah saya masukin kodenya nih, udah masuk juga kodenya tapi ternyata nggak nyambung di aplikasinya. Oke lah. Nah, intinya kayak gitu ya. Kita bisa ngurus, mungkin nanti kita bisa di SIUP, TDP atau NIB ini kita coba cek, dan MPWP juga atau nomor pajak perlu kita urut. Selanjutnya ada Declaration of Relationship. Jadi di sini itu semacam deklarasi tentang bagaimana kita akan menjaga akan menjaga tentang kerahasiaan perusahaan gitu ya. Lalu pernyataan bahwa kita itu memang memiliki keinginan untuk menjadi apa sebutnya suppliernya. Terus yang terakhir ya detail bank ya, jangan sampai salah memasukkan ininya, memasukkan kodenya, karena ini akan menjadi tempat menerima kita cuan kita. Oke, rekan-rekan sekalian, itu sih syarat-syarat supaya kita bisa jadi supplier perusahaan gitu ya. Ada 7 syarat tadi, isi formnya. Yang kedua, bisa dapat kode kondak sama condition of purchase-nya. Lalu yang ketiga, kita harus punya SIUP, TDP, dan NIP-nya serta NPWP. Mari kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat SIUP ini ya. Sebenarnya simpelnya sih sekarang udah banyak biro jasa gitu supaya kita bisa mengurus SIUP atau NIB. Tadi NIB silakan coba aja sih secara online. Lalu bagaimana sih cara bikin perseroan perseorangan misalnya, itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, di sini itu maka kita itu pertama panduan pendaftaran perseroan terbatas itu di sini nih. Pertama kita bisa daftar ternyata sekarang. Aplikasi pendaftaran perseroan perseorangan merupakan aplikasi yang akan membantu pelaku usaha mikro dan kecil UMP. Ini udah bisa di ahu.go.id ya. Ini untuk daftar nih, ahu online. Jadi halaman aplikasi pendaftaran perseroan perorangan. Kita buka gitu ya, terus registrasi akun. Kita mulai isi nih. Kita coba isi deh. Kita coba daftar, siapa tahu kita bisa ya. Langsung daftar. Terus kita harus punya NPWP perseorangan dulu sih di sini. Wow. Berapa lama ya prosesnya ya? Kita punya sih NPWP. Kita coba isi dulu. Ini apa NIK-nya. Terus kita coba isi NPWP-nya. Kayaknya ada di mana ya? Kayaknya di sini deh. Coba kita cari NPWP. Ada nih NPWP, research dulu NPWP. Nggak saya masukin ya NPWP-nya. Oke, coba cari yang lain. Sebenarnya ada sih di HP, tapi kalau HP di pause ini videonya mati dia ngerekamnya. Coba kita cek di WhatsApp ya. NPWP saya berapa ya? Oke. Coba ada di sini deh. Biasanya ada sih di harddisk ini. Karena dokumen NPWP ini kadang nggak kita simpan di dompet ya, karena jarang dipakai. Ada nih. Saya pernah ngisi NPWP saya di. Nggak pernah juga ya. Coba yang ini. Oke. Wah, sayang sekali ya. Mungkin ada di. Saya jadi nggak bisa ini, jadi nggak bisa apa? Kita jadi nggak bisa kayak daftar gitu ya. Mungkin suatu saat kita bisa daftar, jadi isi dulu katanya NPWP di sini, isi nama lengkap, tanggal lahir, terus kita registrasi berhasil, terus kita akan dapat nick sama password, terus kita aktivasi akun lahir, terus kirim ulang aktivasi akun. Ini udah akun nih.
Setelah akun kita aktif, maka kita akan login. Terus kalau lupa password ada lupa password, terus kita lupa password. Terus kita bisa, nah sekarang kita udah bisa nih kalau udah login, kita akan muncul selamat datang di aplikasi perseroan perorangan. Di sini kita klik nama akun, pengaturan, isi password. Nah, untuk panduan pendaftaran pendirian, perseorangan perorangan ada di sini nih. Kita coba lihat panduan pendaftaran di sini. Tadi pendaftaran akunnya dulu ya, setelah kita akun jadi, sekarang kita mau transaksi pendirian. Klik menu pendirian, terus kita halaman pendirian, kita harus isi nomor voucher untuk mulai memesan voucher gitu ya, melalui aplikasi Simpadhu. Memesan voucher pada sistem Simpadhu. Kita harus memesan voucher dulu ternyata. Ini voucher ini untuk apa ya? Nih voucher, oh gitu ya, badan hukum, kayak nama percetakan terbatas. Oh ini ada vouchernya gitu ya. Harganya berapa ya? Harga voucher gitu ya, daftar voucher. Wah, hebat ya sekarang baru tahu saya ternyata bisa. Sekarang kita investasi Indonesia lebih mudah teman-teman semuanya ya. Udah banyak yang daftar-daftar gini ya. Emang dewa nih orang-orang Kemenkumham makanya. Makanya di antara CPNS ya, katanya kalau udah jadi Kemenkumham ini udah dewa banget karena di Kemenkumham ini segalanya masuk, saudara-saudara semuanya. Mulai dari masalah ini ya, dari bayang itu Kemenkumham Indonesia itu dari mulai kita ngurus kriminalitas gitu ya, kehakiman udah pasti Kemenkumham. Terus masalah masuk penjara Kemenkumham. Ini masalah investasi kayak gini Kemenkumham juga ngurusin. Masalah fidusia, masalah pendaftaran notaris, yayasan, perseroan terbatas, wow, badan usaha, wasiat, di sini ternyata Kemenkumham semua. Nah ini syaratnya untuk membuat perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya layanan ada pendirian, perubahan, pembubaran, penggabungan, akuisisi sama peleburan. Itu yang bisa diurus nih di aplikasi ini. Terus soal pendirian kita harus permohonan melalui notaris kepada menteri. Jadi kita harus lewat notaris dulu nih sebelum ke sini. Jadi permohonan melalui notaris kepada menteri, terus lalu permohonan di situ, lalu ada permohonan juga yang diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Lalu perlu ada akta pendirian, lalu perlu pengisian data pemilik manfaat atau BO jika sudah dapat menentukan. Kalau perubahan dan sebagainya itu ya. Wow. Permohonan pendirian badan hukum melalui notaris melalui SABH pada laman ini. Jadi permohonan pendirian badan hukum perusahaan terbatas melalui notaris bisa melalui SABH pada laman AHUN ini. Notaris lebih dulu membeli voucher persetujuan. Oh jadi yang membeli vouchernya ini harus notaris, saudara-saudara sekalian ya. Gak bisa kita. Jadi emang harus lewat notaris. Notaris lebih dulu membeli voucher persetujuan pemakaian nama perusahaan terbatas dan pengesahan badan hukum perusahaan terbatas melalui Simpadhu. Jadi emang Simpadhu ini untuk notaris gitu ya. Notaris melakukan pemesanan nama pada laman AHU, mengisi data tinjau, baru nanti cetak surat keputusan oleh notaris. Oh, nanti notaris akan cetaknya itu lewat sini. Jangka waktu pendirian itu hanya 7 menit ya setelah submit. Jadi 7 menit setelah submit itu selesai itu. Simple. Biaya tarif 25 juta modal dasar. Oh, kalau misalnya modal dasar paling banyak 25 juta itu biayanya 200.000. Lalu kalau misalnya modal dasarnya ini lebih dari 25 juta sampai 1 miliar, itu sebesar 500.000. Dan ya kalau misalnya modal dasarnya lebih dari 1 miliar, itu 1 juta biayanya. Oh, buat terjangkau juga sih. Cuma kalau misalnya kita lewat biro jasa itu biasanya 13 jutaan kalau nggak salah ya. Kita ada biro jasa PT ya. Ini terus plus dapat virtual office itu biayanya adalah sebesar 8 juta. Udah termasuk PPN. Oh sebenarnya biayanya tadi cuma 200.000 sih. Tapi ya ini terima jadi, kita nggak perlu ke notaris gitu ya. Lewat online duduk manis, PT kita udah berdiri. Oke.
Itu sih teman-teman semuanya ya untuk cara mendaftar PT. Kalau NPWP ya simple lah. Karena tetap harus lewat notaris ya, karena kayak kita bikin tanah gitu ya. Kita beli tanah sertifikat juga kita nggak bisa sendirian, harus lewat dinas pertanahan. Kita nggak bisa ke dinas. Bisa nggak sih dalam tanah? Bisa lah. Tapi kan kita harus ada notaris dulu. Kalau misalnya nggak ada notaris, kita harus yang PPATK itu pejabat eh, pengurus tata tanah tapi lewat kelurahan gitu, ada pengganti notaris itu loh, setara notaris. Jadi tetap harus lewat sana dulu untuk bikin AJB-nya. Baik, jadi memang harus itulah pentingnya profesi notaris ya. Emang kalau misalnya Anda memiliki keluarga juga selain dokter ya menjadi notaris, menjadi pengacara gitu ya di bidang hukum ini emang sangat menjanjikan ya karena memang segala sesuatu yang bersifat hubungannya sama hukum, pemerintahan itu peran notaris di sana sangat penting. Baik teman-teman semuanya, demikian video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan sukses terus bisnisnya. Itu informasi dari saya. Dan mungkin untuk melengkapi dari video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.